Saya akan menyampaikan beberapa update terkait dengan penanganan perkara oleh KPK ya. Yang pertama, saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan beredarnya di media massa dan media sosial ya. Aktivitas yang dilakukan oleh Direktur Penyelidikan KPK ya. Ini dari pertanyaan tadi teman-teman. Perlu kami sampaikan itu kami dari KPK melalui Inspektorat akan segera melakukan klarifikasi ya atas LHKPN dari yang bersangkutan, sekaligus juga berkoordinasi dengan Dewan Pengawas KPK ya untuk menelaah ada tidaknya pelanggaran kode etik ya, dalam aktivitas dan kegiatan yang sebagaimana dalam media sosial dimaksud. Dan tentu berikutnya akan menjadi kewenangan dari Dewan Pengawas KPK ya untuk menindaklanjuti sebagaimana kewenangan dalam Undang-Undang KPK itu sendiri, dan saya kira teman-teman sudah tahu dan memahami apa yang menjadi fungsi dari Dewan Pengawas sebagaimana Undang-Undang KPK. Kemudian kami juga ingin sampaikan perkembangan penanganan perkara lainnya di KPK. Kami akan mengumumkan satu kegiatan penyidikan baru di Buru Selatan, pengembangan dari Bupati Buru Selatan, Pak Gop Sudarsono Saulisa. Saat ini dari fakta-fakta persidangan, ya, fakta-fakta hukum tentunya, KPK kemudian menyimpulkan berdasarkan kecukupan alat bukti dengan menetapkan tersangka lain sebagai pemberi suap terkait dengan pelaksanaan berbagai proyek di pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Ya. Dan tentu sebagaimana yang sering kami sampaikan, saat ini kami belum bisa menyampaikan identitas dari tersangka dimaksud, tetapi yang pasti setiap kegiatan penyidikan yang KPK lakukan saat ini ada tersangkanya, gitu ya. Nanti ketika proses penyidikan yang sedang berjalan ini cukup, kami akan segera umumkan kepada masyarakat siapa yang telah kami tetapkan sebagai tersangka tersebut, termasuk konstruksi perkara dan kemudian pasal-pasalnya. Namun demikian setiap perkembangannya pasti kemudian juga kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Di samping menetapkan satu pemberi suap dalam perkara Bupati Buru Selatan, Pak Gop Sudarsono Saulisa, KPK juga berdasarkan kecukupan alat bukti menetapkan pihak lain dalam dugaan perintangan penyidikan. Ya, perintangan penyidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, ya, diantaranya dengan memanipulasi dan mengkondisikan keterangan saksi, termasuk membuat dokumen fiktif dalam rangka mengabulkan dugaan perbuatan tersangka TSS saat itu ya, tersangka Bupati Buru Selatan, Pak Gop Sudarsono Saulisa. Jadi ini adalah pasal perintangan proses penyidikan saat itu. Jadi totalnya berapa? Jadi ada dua, tadi pemberi suap, yang kedua adalah perintangan penyidikan ya dalam proses penyidikan pada saat itu. Ya. Keduanya tentu nanti kami akan umumkan setelah proses penyidikan ini cukup tentunya ya. Kemudian tadi juga ada banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan hasil apa tadi? Mudah ya. Di sebuah tempat tinggal saksi Mahendra Dito ya. Jadi kami mengkonfirmasi betul saat penggeledahan pada hari Senin lalu ya, tanggal 13, KPK melakukan kegiatan di tempat tinggal kediaman saksi Mahendra Dito yang berlokasi di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait dengan penanganan perkara yang saat ini sedang diselesaikan oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang dengan tersangka NHD. Dalam penggeledahan tersebut benar tim kemudian menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis, ya, 5 pistol berjenis Glock, kemudian 1 pistol SNW, 1 pistol Timber Micro, serta 8 senjata api laras panjang. Ya. Jadi ini temuan pada saat proses penggeledahan di tempat tinggal tersebut. Nah, tentu KPK akan mendalami lebih lanjut ya kepemilikan senjata api tersebut, termasuk apakah
ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang saat ini sedang KPK lakukan. Karena kita tahu bahwa modus dari tindak pidana pencucian uang saat ini begitu kompleks, gitu ya. Bisa jadi membelanjakan, menyamarkan, menyembunyikan asal-usul dari hasil tindak pidana korupsi sebagai predicate crime-nya, sebagai tindak pidana asalnya yang menjadi kewenangan KPK saat ini. Nah, langkah KPK tentu saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak Polri ya, dengan pihak kepolisian terkait dengan temuan senjata tadi 15 pucuk senjata ya, 15 pucuk senjata yang ditemukan di tempat penggeledahan tadi. Dan perlu juga kami sampaikan selama proses penggeledahan tersebut tentu juga diikuti oleh kerabat dari saksi, termasuk juga ketua RT, ada asisten rumah tangga dan juga bagian keamanan kompleks di perumahan tersebut. Saya kira itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mempertegas saja kan Ya. di rumah kediaman Dito itu ada satu kamar khusus yang isinya memang aneka senjata, baik laras panjang, laras pendek. Dan kemudian ada dugaan bahwa memang Dito ini berbisnis senjata dengan Nur Hadi dan melibatkan sejumlah pati dari Polri. Tanggapannya? Ya tentu tadi kami sampaikan ya, tentu kan berikutnya kami lakukan analisis ya terhadap temuan itu yang saat ini sudah kami koordinasikan dengan pihak Polri begitu ya. Nanti kita tunggu analisisnya seperti apa dari pihak Polri, apakah legalitas dari senjata itu seperti apa, termasuk nanti kan kami dalami tadi ya perolehannya tentunya, apakah kemudian ada kaitannya dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikan ini. Jadi sejauh itu yang bisa kemudian kami lakukan tentunya kan begitu. Enggak, Itu satu ada info benar nggak sih? Ada informasi bahwa rumah itu sudah digeledah, ada pihak yang Ya kan standar penggeledahan ya pasti kami ada Lihat ke depan, Mas. ya. Tetapi yang pasti sesuai dengan prosedurnya disaksikan juga oleh tadi ya ketua RT-nya, kemudian kerabat dari saksi Mahendra Dito, kemudian asisten rumah tangga dan juga pihak keamanan. Pak, nanti pas penggeledahan tidak ada Dito dan ada istrinya, nggak ada sama sekali. Gimana sama sekali? Ya tadi kan sudah disaksikan oleh ketua RT, ini kan sudah sesuai dengan haknya seperti itu. Enggak, maksud saya berarti nggak ada penghuninya gitu. Ada kerabatnya tadi kan? Enggak, selain kerabat nggak ada penghuni Ditonya dan Kalau ini ada kan gitu. tentu sudah menjadi saksi. Kenapa? Ada alasan yang nggak ada di rumah atau di mana? Proses penggeledahan itu tidak harus kemudian yang milik rumah ada di tempatnya ya. Tetapi proses penggeledahan rumah itu adalah ketika kemudian kami masuk di sana, maka kemudian disaksikan oleh ketua RT, ketua RW kan begitu ya. Iya, bukan tahlilan soalnya ya. Nggak mesti ada, gitu. bukan Jadi tidak tahlilan mesti soalnya. ada pemilik Iya. rumahnya. Tetapi yang ini juga kemudian disaksikan juga oleh kerabatnya, salah satu kerabatnya. Mas, berarti sentinya ini senti itu tetap diamankan oleh tim penyidik KPK itu. Di Polri kan, satu koordinasi dengan Polri karena ini kan berkenaan dengan senjata ya. Artinya nggak diamankan di sini. Kalaupun nanti Iya. dugaannya terbukti bahwa itu bagian dari hasil tindak pidana, itu bisa Ya, kan digeser sudah- nggak dari Polri ke KPK Ya, barang nanti kan sentinya? kami analisis dulu ya ke depan seperti apa dari hasil temuan itu. Kalau memang ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang ya kami tidak lanjut dalam proses oleh penyidik KPK. Minimal clue-nya aja, jejak-jejak Dito ini di kait Nur Hadi ini apa gitu loh. Minimal ada clue-nya. Apakah memang dia ikut main kasus suapnya, kemudian atau dia menampung harta-hartanya Nur Hadi yang waktu di puncak itu ada 26 mobil wah terus Ya. dibeli atau diminta tolong dijual. Ini clue-nya dulu dong, Mas. Ya, kan sudah kami jelaskan ya ketika yang bersangkutan hadir sebagai saksi ya dugaan-dugaannya kan terkait dengan aset gitu ya yang dimiliki oleh NHD ya. Tentu nanti kami akan kembangkan lebih lanjut apakah juga termasuk aliran uang gitu ya karena kita tahu dalam tindak pidana pencucian uang itu pendalamannya adalah pada volume-nya. Aliran uang itu kemana? Apakah disembunyikan, apakah dibelanjakan, apakah kemudian disamarkan atau sama orang lain untuk membeli aset-aset yang bernilai ekonomis. Nah itu terus kami dalami saat ini ya. Nah, informasi soal adanya sejumlah mobil yang keluar dari vilanya Nur Hadi kemudian dibeli oleh Dito itu gimana? Nanti kami akan dalami itu Mas Mario ya.
Tentu kemarin ketika diperiksa sebagai saksi sudah di berita acara pemeriksaan, selengkapnya ada di sana Mas Mario. Sabar, ketika nanti proses ini dibawa ke persidangan, pasti kami buka seluas-luasnya. Teman-teman boleh ikuti berita acaranya apa isinya, termasuk apakah kemudian mobil-mobil itu milik siapa, ada di sana semua. Ya Mas, satu lagi soal dugaan bahwa Dito juga memiliki bisnis tas-tas mewah Hermes, berkaitan memang anak dari Nur Hadi bernama siapa lah itu Aisyah atau Aini itu juga berbisnis tas-tas di atas 500 jutaan. Apa memang Dito juga menjadi semacam apa memang mengikuti bisnis dan kemudian tas itu dijual kepada para artis dan selebgram? Tanggapannya Mas? Saya kira ini informasi penting dari Oke, Mas Mario. mantap. Nanti kami dalami ya, karena begini. Dalam proses penyidikan tentu tidak semuanya kemudian materi kami buka gitu ya, karena kan ada proses yang masih berjalan Mas Mario ya. Tetapi informasi itu penting bagi kami untuk ditindaklanjuti nantinya, karena proses perkara NHD ini kan masih berjalan ya, panggilan saksi, pendalamannya masih terus kami lakukan. Apakah memang Dito juga termasuk, kan kemarin ada perintangan penyidikan terhadap NHD, baru tersangka satu supir. Ya. Apakah dugaannya Dito juga terlibat dalam merintangi, kan sempat lari dari Permata Hijau, itu kan deket-deket rumahnya Dito juga tuh. Terus, nah itu gimana? Masih kami analisis Mas Mario, itu ya, karena dalam proses penyidikan itu setiap kemudian kami manggil saksi, kemudian keterangannya apa diperoleh, itu kami analisis gitu ya. Setelah dianalisis, maka keperluannya apa? Apakah kemudian pendalaman unsur itu perlu? Nah, kami panggil saksi yang lain, begitu. Nah, termasuk yang disampaikan Mas Vino tadi, ya. Oke. Kalau soal Berarti sampelnya gimana Pak? Di Mabes Polri. Ya, nanti teman-teman bisa koordinasi. Mas, Boleh sedikit Pak Bang Andre bakal dipanggil lagi Pak. Siapa? Dito Mahendra bakal dipanggil. Mas, Ya nanti sejauh Kapan, ini Mas? nanti kami informasikan lebih lanjut ya untuk mengkonfirmasi itu, apakah kemudian kebutuhan untuk memanggil yang bersangkutan itu perlu atau tidak, nanti kami informasikan.